Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kita kemarin udah share video pertama kita Mm-mm. tentang apa, Kak? Kemarin tuh kita bikin video terkait kisah atau cerita singkat awal mula kita berdua bertemu gitu ya. Iya, yang belum nonton silahkan cari aja ya videonya. Jadi video pertama loh, ini baru video kedua. Ya, alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang nonton, yang like, dan yang komen juga ada. Kami ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa mengambil hikmah dari video-video yang Amin. di-share sama kita. Dan terima kasih juga nih yang bagi teman-teman yang sudah subscribe gitu ya. Iya. Dan diklik juga tanda loncengnya gitu ya. Terima kasih banyak-banyaknya. Ya, ngomong-ngomong nih, sebelum AA ke rumah gitu ya, kita kan pernah ketemu di salah satu masjid. Nah, terus saya tuh punya teman yang kenal juga sama AA. Mungkin pernah ketemu di sekolah atau di organisasi, entahlah ya, nggak tahu ya. Tapi dia itu kenal sama AA gitu. Dan dia langsung bertanya, "Teh, kenal sama Kang Wildan gak?" gitu. Ya langsung dijawab aja kan, kenal gitu, karena kebetulan kemarinnya itu pernah ketemu di suatu masjid dalam agenda silaturahmi. Nah, terus dia tuh langsung ngobrol gini, "Kok belum nikah ya? Kayaknya nungguin teteh deh." Sepertinya temennya ngepoin. Ya mungkin ya, padahal kita kan gak gimana-gimana gitu ya. Kan kita kan baru kenal ya, Iya. baru kenal terus di organisasi juga baru awal mula gitu ya. Jadi ya secara spontan ya kita juga masih belum kenal secara utuh gitu. Iya, betul. Hanya baru kenal ya sepintas nama saja dan mungkin kalau wajah Tahu paling ya. Neng tahu tuh dulu wajah Ya, pas di sana pertama Oh, kali iya. ketemu, oh itu yang namanya Awil dan gitu aja sih. Nggak yang mencari tahu segala macam gitu. Iya. Dan gak tahu kenapa itu temen aku langsung ngobrol gitu, kan aku jadi kaget gitu, tapi udah nggak usah dipikirin gitu ya, takutnya nanti malah baper ataupun jadi kepikiran segala macam gitu ya, udahlah gitu. Itu bisa jadi tanda-tanda. Iya mungkin ya. Iya, tanda-tanda datang jodoh. Insya Allah. Masya Allah. Ya terus pas itu teh kan AA tiba-tiba ada ke rumah ya. Singkat cerita ya, setelah pertemuan yang 3 kali itu AA ada ke rumah gitu menemui orang tua. Nah itu gimana aja sih, Masya Allah, ini ya mungkin luar biasa gitu ya. Kita hanya kenal berapa bulan? Pokoknya ketemu teh September apa Agustus? Ya, September ya. September ya, Akhir. September. Ke rumah tuh Januari ya. Iya, Januari. Masya Allah. Tanggal 4. Tanggal 4 ya? Iya, 4 Januari kalau nggak salah. 11. Iya, 11. Tanggal 11. Oh iya, 11. Iya, tanggal 11. Maaf, teman-teman. lupa. Tanggal 11 saya tuh ke rumah ya, ke rumah Neng nih di Ciamis gitu ya. Nah, posisinya di Banjar gitu ya, di Banjar. Jadi pas waktu itu Hamin berapa Neng sempat konfirmasi ya ke Acan bahwa orang tua Neng tuh ayahnya ingin bertemu dengan Aa, ditunggu di rumah silaturahminya. Ya tiba-tiba kan saya spontan gitu ya, Insya Allah gitu. Namun singkat cerita ya memang karena saya ada niatan baik gitu ya, ada niatan baik untuk pertama silaturahmi, yang kedua menyampaikan maksud dan tujuan gitu ya ke orang tua. Ada sesuatu yang mungkin harapan kedepannya gitu ya, Masya Allah. Dan di sana memang perasaannya apa ya, perasaannya campur aduk. Pertama tuh saya belum tahu ya rumah daripada Neng gitu ya, itu di Ciamis. Bahkan sebelum ke rumah kan sempat izin dulu ke orang tua. Iya. Ya, sempat izin dulu ke orang tua terkait ya mungkin ada dalam sisi kematangan pribadi mungkin ya, karena kakak A sudah menikah 2 ya. Ya karena di sana juga mungkin sudah kebayang lah teman-teman gitu ya posisi saya seperti apa gitu ya. Nah di sana saya bermaksud tujuan untuk silaturahmi yang pertama, yang kedua mengutarakan maksud gitu ya. Selain tadi ada support dari kedua orang tua sudah mengizinkan dan sebagainya, dan alhamdulillah di waktu itu ya hari yang sangat spesial gitu ya, pas waktu
waktu tanggal 11 Januari itu. Ini bukan promosi ya. 11 Januari ya, alhamdulillah itu hari lahirnya saya gitu. Jadi di sana saya campur aduk gitu ya. Pertama tuh berpikir seperti ini, kata yang pertama kali diucapkan tuh apa ya? Karena kan ini baru pertama kali gitu ya, ini baru pertama kali ya. Pasti teman-teman ya, ikhwan apalagi gitu ya, ketika ada maksud dan tujuan, apalagi ingin tujuannya berumah tangga atau membentuk keluarga itu kan awal mula mungkin bertemu dengan kedua orang tua tuh seperti apa, mungkin kebayang lah gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan niatan baik saya silaturahmi seperti ada yang apa ya, ada yang mendampingi gitu ya. Padahal saya ke rumah sendiri ke rumah sendiri gitu ya. Itu pertama kali karena orang tua tuh pas waktu kesana inginnya sendiri kan ya. Tapi diceritainnya pas AA sudah ke rumah gitu, nggak sebelum ya, pokoknya kebetulan aja gitu. Kebetulan jadi seperti itu. Ya qadarullah, pada waktu itu ya saya ke rumah Neng yang ada di Ciamis. Terus saya mengutarakan maksud dan tujuan, dan alhamdulillah di waktu itu orang tua menerima. Alhamdulillah menerima. Bahkan melebih-lebihkan seperti ke anak sendiri. Melebih-lebihkan ya, saking bahagianya mungkin ya. Aduh masya Allah gitu ya. Padahal ya ayah itu tipe yang selektif banget gitu. Ya selektif perihal calon yang akan mendampingi saya gitu. Jadi nggak sembarangan orang gitu. Jadi pas AA mau ke rumah juga aku teh kayak gimana orang tua aja gitu. Jadi nggak ada perasaan terlebih dahulu gitu. Soalnya takutnya nanti malah kecewa. Soalnya kan udah tahu ya ayah itu karakternya selektif banget pokoknya. Dan masya Allah nggak nyangka banget ayah menerima dengan baik gitu ya. Masya Allah nggak nyangka sih. Alhamdulillah, mungkin itu, ini jawaban dari Allah. Neng perasaannya gimana ketika ke rumah? Deg-degan gitu. Deg-degan. Deg-degan. Ya deg-degan aja sih gitu. Campur aduk sama sih kayak. Iya. Sempet gak Neng, kan Neng kan di pesantren ya. Sempet Neng bertanya-tanya dulu di pesantren ke akang atau teteh mungkin di pesantren. Iya, sempet bertanya gitu ya. Karena kan ke yang lebih paham gitu ya. Jadi sempat bertanya gitu terkait ada seseorang yang ke rumah gitu, terus harus gimana gitu kan, bingung juga kan. Nah kata Umi yang ada di pesantren itu, coba sholat istikharah dulu gitu katanya. Dan setelah itu saya juga bertanya lagi, menemui lagi beliau, katanya gimana hasilnya. Nah terus saya ceritain setelah istikharah ngalami apa aja gitu. Dan kata Umi, masya Allah bagus gitu ya, semoga ini petunjuk dari Allah gitu. Dan alhamdulillah jadi semenjak itu lebih tenang gitu ya. Dan akang yang di pesantren juga sudah tahu gitu ya tentang niatan baik AA gitu. Dan orang tua juga sudah menyetujui gitu, karena kan kalau sebelum nikah itu ridho kita itu ada di ridho orang tua ya. Jadi pokoknya kalau kata orang tua gini ya gini aja gitu. Alhamdulillah orang tua mendukung, guru mendukung, dan hati juga lebih condong gitu. Dan insya Allah gitu ya, di situ saya yakin insya Allah. Kayaknya Neng grogi. Luar biasa. Jadi gitu teman-teman, memang setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Iya. Gitu ya. Neng posisinya dulu di pesantren ya, juga di pesantren posisinya. Terus mungkin pada saat itu juga mengalami satu momen dimana sebelum ke rumah juga nih sempat istikharah dulu. Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya jadi sebelum melakukan sesuatu itu pasti udah ada ikhtiar dulu ya. Iya, ada ikhtiar. Jadi setelah istikharah, Masya Allah, ya memang sesuatu yang tidak disangka-sangka itu hadir gitu ya, dan menjadi pendorong. Jadi ini memang luar biasa dan butuh proses yang sangat harus diyakini lah prosesnya. Setiap proses tidak akan hasilnya itu tidak akan sia-sia, karena proses itu adalah penentuan. Nah di sini ikhtiarnya sangat penting, dan tidak luput juga teman-teman. Memang kalau perjalanan tiap orang kan pasti tadi beda-beda, terutamanya perjalanan kita juga gitu ya. Ini bisa jadi tolak ukur bahwa memang berkeluarga itu
adalah sesuatu ibadah yang harus dijalani, maka proses yang harus dijalaninya juga ini tidak luput dari ikhtiar yang baik. Gitu. Sehingga ya alhamdulillah setelah ke rumah di tanggal 11 Januari lambat laun insya Allah mempertemukan kedua orang tua. Ada proses apa tuh? Khitbah insya Allah. Dari proses tadi silaturahmi ke rumah Neng di Ciamis, langsung setelah itu insya Allah ada niatan maksud untuk mempertemukan kedua orang tua. Insya Allah. Sudah pagi. Udah di sini kemarin kan sempat ada yang komen. Oh, ada yang komen. Ya, ini ada yang bertanya. Mungkin sebagian aja dulu ya yang dijawabnya. Ini ada dari teman ya yang bertanya. Kata orang sebelum memutuskan nikah itu suka tiba-tiba banyak problem. Bener nggak sih? Cara tahu itu ujian atau bukan itu gimana, Kak? Ini jawab. Pokoknya problem itu atau masalah itu pasti selalu ada ya. Itu tergantung cara menyikapinya gitu. Terus gimana lagi ya? Iya sama. Pokoknya masalah itu jangan membuat kita down gitu ya. Tapi cari jalan keluarnya, cari solusinya gitu. Satu masalah 1000 solusi. Pokoknya sikapi aja dengan baik gitu ya. Udah gitu aja. Iya, udah pasti kita tuh selaku insan mungkinnya tidak luput dari masalah, tidak luput dari ujian, dan itu harus dijalani. Prosesnya itu harus kita jalani, jangan sampai kita menyerah. Apalagi kalau semisal masalah itu adalah masalah yang setidaknya itu butuh bantuan orang lain. Nah, maka kita juga harus tentunya tidak luput untuk meminta bantuan kepada orang lain, utamanya orang yang terpercaya, misal ya guru kita atau orang tua atau teman terdekat yang kita percayai, sehingga itu bisa menjaga amanah daripada bagaimana nanti solusinya itu bisa dipecahkan atau bisa menjadi bahan supaya masalah ini bisa selesai. Apa tadi pokoknya itu ya? Iya, problemnya. Jadi teman-teman yang mungkin misal punya masalah ya tidak luput, teman-teman tetap ikhtiar, dijalani dengan proses yang baik. Utamanya jangan lupakan doa gitu ya, karena doa adalah sesuatu yang secara tidak langsung mempermudah masalah yang akan kita lakukan, dan ini menjadi solusi yang nanti akan memecahkan masalah tersebut. Dan tidak luput lagi teman-teman, ketika kita punya masalah atau problem tadi dengan doa, teman-teman juga bisa dengan amal-amal yang baik, amaliyah yang baik utamanya. Jadi ketika kita punya masalah, tentunya kalau masalah beriringi dengan kita, terus kita senantiasa mengerjakan amal baik, maka masalah itu akan mudah untuk dipecahkan gitu ya. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Kalau ada masalah atau ujian itu ya dihadapi aja ya, hadapi gitu. aja. Jadi kita itu lebih kuat gitu. Jadi lebih kuat bukan untuk menyerah gitu ya, untuk memperkuat kita. Dan tentunya supaya kita selalu meminta kepada Allah gitu ya. Jadi itu solusinya. Terus ada lagi nih, satu pertanyaan lagi aja ya. Ada nggak sih perbedaan sebelum sama sesudah menikah, Kak? Nah, tentu itu pasti ada ya perbedaannya. Jadi kalau sebelum nikah, kalau mau apa-apa gitu izinnya ke orang tua. Kalau sekarang mah keluar rumah juga itu harus izin dari suami gitu kalau udah nikah mah. Gitu sih perbedaannya. Bahkan berlomba-lomba mencari pahala. Masya Allah, ridho Allah intinya. Biasanya istri suka ingin pahala dari suami. Enggak, skip. Udah, jangan buka kartu di sini. Udah sih. Jadi intinya ada perbedaannya. Ada perbedaan ketika tadi sebelum nikah dengan sesudah nikah. Ya, perbedaannya sebelum nikah tadinya sendiri, sudah nikah kita berdua. Iya. Pokoknya teman yang terbaik setelah menikah itu adalah suami gitu. Karena kemana-mana itu pasti suami. Kalau suami berarti istri. Gitu. Gitu sih. Jadi yang mau menikah semangat gitu ya, diperbanyak lagi ikhtiarnya, doanya gitu. Sunahnya lebih ditingkatkan lagi, puasanya juga, sedekahnya juga, dan masih banyak lagi. Pokoknya semangat terus untuk yang mau menikah, semoga Allah permudah. Amin. Dalam segala prosesnya, amin. Yang sudah menikah, semoga mudah-mudahan dicepatkan diberikan keturunan. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah,
mawadah warahmah ya. Amin. Amin. Tetap semangat teman-teman semua, para pejuang para pejuang ya, pencari ridho Allah melalui ibadah sunnah Rasulullah, yaitu Masya menikah. Tetap semangat. Semangat pokoknya. Untuk yang sudah menikah dan sedang menunggu keturunan, yang semangat untuk pejuang garis 2. Dan yang sudah sempurna gitu, sudah ada pasangan, sudah ada anak, tetap semangat pokoknya. Tetap semangat lah semuanya ya. Pokoknya kita harus selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Udah closing sama A. Kan Nggak mana apa-apa yang kan? tadi? Satu kali. Ya, Pak. Mana yang Ih. Ya udah segitu dulu ya dari kami, dan tunggu video-video selanjutnya. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari video-video kami. Ya. Terima kasih kepada penonton yang suka menonton video ini. Mudah-mudahan termotivasi, terinspirasi, dan terdorong untuk senantiasa tetap dalam kebaikan. Dan terima kasih juga yang sudah like, share, and subscribe, dan mengklik loncengnya. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan juga. Amin. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.